Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu kagem sedulurku kabeh. Spesial pada kesempatan kali ini saya berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena apa? Di video-videoku saya sebelumnya itu banyak sekali yang komen bahwa tidak memahami bahasa Jawa. Dan ada beberapa viewer dari luar negeri yang kesulitan untuk mentranslate bahasa Jawa ke bahasa Inggris. Jadi saya kali ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Alhamdulillah untuk channel Sinoman Jawa ternyata sudah didengarkan atau dilihat di beberapa negara. Terlihat dari beberapa pantauan saya di algoritma bahwa ada beberapa negara di luar negeri yang sudah memantau channel Sinoman Jawa. Kembali lagi di channel YouTube saya, Sinoman Jawa. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang meditasi. Apa sebenarnya meditasi itu? Dan fungsi meditasi itu penting apa tidak untuk orang awam dan pelaku spiritual. Dan tata cara untuk meditasi yang baik dan benar akan saya jelaskan di video saya ini. Tapi sebelum saya jelaskan, jangan lupa adatnya. Diseruput dhisikno kopine. Meditasi, mungkin saudara-saudaraku semuanya sudah tidak awam lagi atau bahasa meditasi itu tidak asing terdengar di telinga saudara-saudara. Apakah meditasi? Meditasi sebenarnya proses dalam rangka menenangkan diri dan menenangkan pikiran untuk mencapai suasana hati yang menyenangkan. Banyak orang yang berpendapat bahwasanya perilaku meditasi itu digeluti atau sering dipakai oleh orang-orang pelaku spiritual. Tapi sebenarnya tidak. Untuk masyarakat umum itu ketika kita mampu meditasi dengan baik, ternyata banyak manfaat-manfaat dari segi kesehatan. Manfaat meditasi dari segi kesehatan. Yang pertama, ketika hati dan pikiran terasa nyaman, terasa tenang, maka sebenarnya sistem imun tubuh itu terbangun di dalam diri manusia. Karena mood yang baik itu akan membawa kepada arah kesehatan. Penyakit-penyakit yang ada di dalam diri manusia itu akan termanage dengan baik, dan insya Allah orang yang sering meditasi kehidupannya akan sehat, jauh dari penyakit. Dari beberapa pengamatan medis bahwa penyakit yang diderita manusia itu berawal dari pikiran. Ketika pikiran manusia belum bisa tenang dengan ambisi-ambisi duniawiyahnya, keinginan-keinginan yang sangat tinggi, dia forsir setiap hari untuk memikirkan cita-cita atau harapan yang ingin digapai. Ternyata di situ dia memforsir energinya dan pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan seseorang. Dengan pola pikir yang stres akan memicu penyakit stroke. Dengan pola pikir yang keras akan memicu penyakit asam lambung. Dengan memicu pikiran yang sangat keras, ternyata dia sedang merusak aliran pembuluh darah. Maka untuk teman-temanku, walaupun kalian tidak melakukan kegiatan spiritual, saya sarankan untuk meditasi guna untuk mencapai kehidupan yang sehat, bahagia, dan diberikan kenyamanan batiniah dan lahiriah. Dan pesan saya untuk teman-teman pelaku spiritual, meditasi ini sangat penting. Karena apa?
ketika kita mampu bermeditasi dengan baik, maka sebenarnya kita berusaha untuk mengenal diri dan mampu mengendalikan nafsu di dalam diri manusia yang bergejolak. Sehingga ketika kita mampu mengalahkan diri kita, nafsu yang ada di dalam diri kita, kehidupan kita akan selamat dunia dan selamat akhirat. Ingat bahwa musuh di dalam manusia atau musuh manusia itu yang paling berat bukan manusia lain, bukan makhluk lain, melainkan dirinya sendiri. Siapa orang yang mampu menaklukkan musuh yang ada di dalam diri manusia itu sendiri, sebenarnya manusia itu dikatakan adalah manusia yang hebat. Manusia yang hebat bukan yang tidak mempan dengan senjata tajam, yang mampu terbang di atas awan, tapi manusia yang hebat, dia yang mampu menaklukkan dan mengalahkan seluruh hawa nafsu yang menyelimuti diri manusia itu sendiri. Karena ketika manusia gagal mengendalikan hawa nafsu dan mengenali hawa nafsu di dalam dirinya, maka sebenarnya dia menuju pada proses kehancuran baik dirinya dan orang lain. Sedikit tips dari saya untuk melakukan tata cara meditasi pada tahap awal. Yang pertama, duduklah bersila. Dengan posisi tegak lurus, kedua tangan berada di kedua lutut dan mata terpejam. Pejamkan mata secara perlahan, tarik napas pelan, tahan di dada, lepas. Tarik napas pelan, tahan di dada, lepas. Tarik napas pelan, tahan di dada, lepas. Kegiatan seperti itu sering-seringlah dilakukan. Untuk tahap awal ini, 5 menit dalam satu hari sudah cukup saya rasa. Tapi untuk teman-teman spiritual bisa ditingkatkan menjadi 15 menit atau 1 jam untuk meditasi. Terserah untuk meditasi kalian, bisa kalian sisipkan asma-asma Allah, misalkan wirid bagi yang beragama muslim, ataupun yang bagi beragama non-muslim. Silahkan sampean gunakan cara untuk mengisi setiap hembusan nafasmu dengan asma-asma Sang Pencipta alam semesta raya, agar supaya apa? Energi alam semesta raya atau energi kosmik bisa bersinergi dengan dirimu, jiwamu, dan ruhmu, sehingga apa yang kamu sampaikan ke alam semesta raya atau alam kosmik ini itu akan memproyeksi ke dalam kehidupanmu. Mungkin penjelasan dari saya mengenai meditasi cukup sekian saja. Kurang jelas dari penjelasan saya, silahkan tanya di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe sebanyak-banyaknya. Saya tunggu komentar saudara-saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kagem sedulurku kabeh.